Itunya udah. Kita proses ya. Ntar siangnya ini semua sekarang. Enggak, itunya udah ada. Ya? Enggak, saya udah ada. Iya. Nanti kan harus di copy. Opa Oma selain terkenal ceria juga terkenal rajin-rajin. Tadi saya datang sampai sini sekitar 7:30 kalau nggak salah. Dan udah banyak yang datang. Padahal kita mulai ibadah jam 9. Hebat kan? Hebat banget. Nah, iya Om Tante, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Natal Betaria ya. Sebelumnya, sebelum kita bersama-sama ibadah, saya mempersilahkan diri untuk kita boleh mengambil waktu teduh. Saat teduh dipersilahkan. Baik, Om Tante, hari ini Tuhan yang kita nanti-nantikan sudah datang ke dalam dunia. Inilah berita sukacita itu, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Juru selamat kita telah lahir. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Om Tante, dengan bersukacita, mari kita berhimpun, memuji dan menyembah Tuhan, Sang Juru Selamat. Sambil kita boleh berdiri, kita nyanyikan, Hai mari berhimpun. Lead
yang ilahi. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman Rohani yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Pak Raf. Ibadah Natal kita hari ini terjadi karena kita ada di dalam pertolongan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Karena itu turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh silahkan duduk. Tim studi boleh dibantu layar depan dinyalain. Kita akan bersama-sama membacakan nas pembimbing dengan berbalasan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam Dia ada hidup. Dalam hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Hari ini kita merayakan Natal untuk kesekian kalinya. Kita harus ingat kasih Allah yang telah dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Layakkanlah kami untuk menyambut-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan kepadamu. Ya, terang yang sesungguhnya telah datang. Gita sorga bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Nggak peduli tua ataupun muda, nggak peduli laki-laki ataupun perempuan. Bapak Ibu, sekarang saya mengajak kita untuk kita boleh memeriksa hati kita boleh berdiam dan berdoa kepada Tuhan, kita boleh mengakui segala kesalahan dan dosa kita minta ampun kepada Tuhan. Sambil singer boleh menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami dengan segala kesalahan, kerendahan hati kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tuhan, dengarkanlah setiap pengakuan dosa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya kami dipulihkan dan kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan serahkan segala doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita boleh berdiri. Untuk setiap orang yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Demikianlah sabda Tuhan. Umat boleh mengucapkan salam damai, silahkan. Salam damai. Damai buat teman di kanan dan kiri. Salam damai. Damai ya, ya boleh bilang ya damai ya. Maafin ya, jangan marah-marah lagi ya katanya itu. Boleh, boleh, boleh. Salam damai, damai. Damai. Ya, damai. Pak Yosef, Pak Yosef, salam damai, Pak Yosef. Damai Pak Yosef. Baik. Oh ya, 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 damai juga. Siap. Oke, Bapak Ibu, Om Tante boleh silakan duduk. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah saling damai-damai. Sebentar lagi kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan ada sukacita apa yang akan dibawakan oleh Pak Ras. Mari kita mempersiapkan hati kita menyanyikan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau,
Mari kita berdoa. Itulah kerinduan kami, walau belum terlalu kompak kami menyanyikannya. Kami mau tinggal di dalam lindungan sayap-Mu, kasih-Mu. Sebab hari ini kami memperingati ulang bagaimana Engkau mengasihi kami sampai Engkau turun dari kemuliaan-Mu menjadi manusia seperti kami. Anak Allah yang begitu agung dan mulia rela menjadi manusia supaya kami manusia dipermungkinkan atau dibolehkan menjadi mulia sebagai anak-anak Allah. Karena itu berfirmanlah Tuhan kepada kami hari ini. Kami bersyukur Engkau dengar kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kelahirannya menghadirkan sukacita. Lukas pasal 2. Jelas saya pakai masker? Suara saya jelas? Baik. Lukas pasal 2 mulai ayat yang ke-8. Semua luar kepala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ketika malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita sekarang pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun, Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah serta percaya dan melakukannya. Haleluya. Ya, ada yang Maranatha, ada yang haleluya. Semua sama di hadapan Tuhan. Baik. Saudara-saudara, ada penelitian mengatakan begini. Tidak ada orang
yang dapat hidup tanpa pengharapan. Jadi kalau orang tidak punya pengharapan, itu sama dengan orang yang putus asa. Jadi tidak ada orang yang bisa hidup di dalam kevakuman tanpa harapan hari-hari yang di depannya. Ketika malam itu pengharapan orang Israel yang sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun, pengharapan itu selalu didengungkan bahwa akan datang Mesias. Maka pada malam Mesias itu datang, malaikat berkata bahwa hari ini kesukaan besar, bukan hanya untuk kamu yang mendengar sekarang, tapi bagi seluruh dunia. Sebab telah lahir bagimu seorang juru selamat, Mesias, yang mereka tunggu-tunggu. Seharusnya semua yang mendengar itu bersuka cita. Seharusnya. Oleh karena pengharapan yang beratus tahun mereka tunggu telah datang. Bukankah kalau ada pengharapan yang begitu menguasai kita, begitu kita nanti-nantikan terwujud, seharusnya bersuka cita. Tetapi pada waktu itu tidak semua bersuka cita. Mengapa? Oleh karena mereka telah ada di dalam pemahaman bahwa Mesias itu mestinya datang seperti suatu sorak-sorai, suatu gegap gempita, bagaikan anak raja yang turun dari takhta dilengkapi dengan segala kemewahan. Tahu-tahu yang lahir itu malah miskin di bedung dengan lampin. Ini yang membuat gap. Ini yang membuat sukacita itu sepertinya tersendat. Loh, kok Mesias itu seperti itu? Karena dikatakan, pergilah, ini tandanya bagimu. Bahwa pengharapanmu itu telah digenapi. Kamu akan menjumpai bayi di bedung, dibaringkan di palungan. Otak mereka jalan. Kok begitu? Nah, ada hikmahnya bagi kita peristiwa ini yang terjadi itu untuk kita terapkan dalam hidup kita hari ini. Yang pertama, penggenapan janji Tuhan. Kita itu kan dari hari ke hari menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa firman Tuhan tentang masa depan kita begitu banyak janji Tuhan. Penggenapannya itu tidak seperti yang kita pahami. Tapi pasti digenapi. Ini yang harus kita pegang hari ini. Pasti digenapi. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Betul. Pasti digenapi. Cuma cara dia menggenapi umpamanya. Jangan kamu khawatir. Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlu. Nah kalau dia tahu, kok kami sekarang kekurangan. Cara dia menggenapi kekurangan kita tidak seperti yang kita bayangkan. Ini yang pertama, di berita Natal itu terbukti. Karena kemudian kita tahu benar bahwa yang datang itu adalah penggenapan janji yang sudah ratusan tahun mereka tunggu. Namun mereka tidak mampu bersukacita hari itu karena mereka tidak mampu memahami jalan Tuhan itu. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa bersukacita? Bukan saja karena janji sudah digenapi, tapi yang kedua,
bahwa hari itu Tuhan menyatakan sebuah perkara yang amat penting yang membuat kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus berbeda dengan orang lain yang belum pernah percaya pada Yesus. Atau kalau saya pakai bahasa yang agak vulgar, bahwa sebagai orang Kristen yang beragama Kristen berbeda dengan agama-agama lain. Karena apa? Sebagai orang Kristen, pada hari Yesus lahir, dia menyatakan dialah yang mencari kita. Dialah yang mengerjakan keselamatan bagi kita. Kita hanya disuruh percaya dan menerima. Sementara agama itu adalah usaha manusia mengenal dan mencari Allah untuk hidup berkenan kepada Allah. Itu agama, termasuk agama Kristen. Ya, cuma isinya beda. Kalau di dalam agama-agama dunia ini, mereka terus berjuang melakukan upaya supaya mereka meyakini mereka sudah berkenan kepada Tuhan. Mereka supaya bisa selamat dan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi sejak malam itu, kita diberitahukan oleh firman Tuhan, Allah yang turun jadi manusia. Supaya manusia boleh menjadi anak-anak Allah. Anak Allah turun jadi manusia, kita manusia bisa sekarang karena Yesus itu jadi anak Allah. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di situ, siapa yang menerima dia itu Yesus yang lahir itu, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu bedanya. Jadi Tuhan yang mencari kita. Kalau agama-agama, mereka mencari Tuhan. Tuhan mengerjakan keselamatan bagi kita, yaitu dengan cara dia jadi manusia, supaya sebagai manusia nanti dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia-manusia ini. Mereka, agama-agama lain, tidak. Mereka harus menanggung, membayar dosa mereka dengan upaya-upaya agamawi, ritual-ritual. Sampai ada istilah menebus dosa. Ya, kita tidak pernah bisa menebus dosa kita. Tapi kita ditebus. Puji Tuhan. Itu sumber kedua. Mengapa setiap Natal kita bersuka cita? Peristiwa Natal itu adalah tindakan Allah yang nyata. Allah jadi manusia supaya manusia boleh menjadi anak Allah. Yang ketiga, mengapa kita bersuka cita? Kalau tadi yang pertama, karena pengharapan yang dinanti-nantikan itu telah diwujudkan. Itu yang membuat manusia bersuka cita. Sebab semua manusia mengharapkan penyelamatan Tuhan. Yang kedua, itu tadi bahwa manusia melalui peristiwa Natal itu boleh menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah, kita ahli waris. Jangan lupa itu. Apa yang kita warisi? Apa yang menjadi milik Allah Bapa kita. Amin. Luar biasa tidak? Bukan main itu. Karena itu ada puji-pujian Kristiani. Sekalipun aku nggak punya di dunia ini, aku nggak perlu sedih dan takut. Karena aku punya Dia yang adalah pemilik segala sesuatu. Yang ketiga, mengapa berita Natal itu menjadi sebuah sukacita? Karena Dia Allah yang telah menjadi manusia itu
untuk menolong kita menjalani hidup di dunia ini sambil menanti kedatangannya kembali nanti kedua kali menjemput kita. Ya, jemputan itu ada dua macam. Dijemput satu-satu atau dijemput bareng. Ya. Dijemput satu-satu. Siap dijemput? Siap. Ya. Itu yang membedakan kita. Jadi kita dijemput. Nah, mulai diskusi di sana. Keberatan dijemput. Aku siap. Kan ada lagunya kan? Siap. Karena itu jagalah. Jadi kita perlu barang-barang dunia ini. Tapi jangan hal dunia menguasai hati kita sampai tidak siap. Apa umpamanya ketidaksiapan itu? Gara-gara cari kang tau cuan itu, bentrok sana sini, doanya nggak karuan, hatinya nggak karuan, nggak damai dia tidur, bahkan tidak ingat Tuhan lagi, hanya ingat apa? Lu ambil cuan gua, lu jahat lu, dan seterusnya. Gara-gara itu dia tidak siap, ya. Setuju? Baik. Dia yang lahir itu diberi nama artinya apa? Allah beserta. Jadi sejak kelahiran Yesus Kristus itu, bagi semua pengikut percaya Yesus Kristus itu harus sadar dan harus yakin, harus mempraktekkan itu di dalam hidupnya, bahwa Allah tiap saat menyertai dia. Dan yang sering jadi persoalan adalah ini. Kalau memang dia Allah yang baik itu menyertai saya, kok hidup susah begini sih? Kok aku sakit begini sih? Kok, itu koknya banyak. Iya kan? Tolong ingat. Tuhan menyertai kita itu tidak seperti yang kita pikirkan selalu. Ada ayat yang ngomong begini. Jalanmu bukan, pikiranmu bukan. Ya udah terjawab dong. Betul ya? Jadi jangan lagi bertanya, Tuhan kok gini, kok gitu. Si Anu sehat dari awal, aku kok. Nah, jadi bagi orang yang sudah menerima kelahiran Yesus Kristus, sebab tugas kita cuma menerima dan percaya, itu doang. Terima kasih Tuhan, Kau datang menebus dosaku, Kau datang menyelamatkan aku, Kau datang mencari aku, Kau datang menyertai aku. Jadi hanya tiap hari kamsi aja. Karena itu mengapa Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam, sebab suka duka itu Dia izinkan untuk membentuk karakter kita, kepribadian kita. Ya, itu tujuannya, bukan tujuan Tuhan kita dibikin susah supaya rasain lu dosamu banyak, enggak. Yang dia susahin dirinya di atas kayu salib. Nah, jadi karena berbeda cara berpikir kita, dan itu dia tunjukkan di dalam perjalanan hidup banyak orang percaya. Saya kasih contoh yang paling mudah diingatkan, yaitu kisah Yusuf, anak Yakub. Anaknya berapa orang? 12. Paling bungsu siapa?
Yusuf dan Benyamin, itu dari istrinya yang ya. Nah, Yusuf ini baik, anak yang uhau, selalu melayani papanya, gitu, dekat dengan papanya. Satu hari disuruh, tolong lihat abang-abangmu di sana menggembalakan domba. Mereka kekurangan nggak, cukup nggak, aman nggak, lihat. Begitu sampai di sana, abang-abangnya bilang itu, lihat tuh, anak kesayangan tuh. Ya kan, karena selalu dikasih pakaian apa? Bagus gitu, anak kesayangan tuh. Lu mau ngapain? Yuk, kita ceburin ke sumur. Dia nggak tahu niat abang-abangnya. Tahu-tahu ada yang bilang, enggak, kita jual aja ke bangsa asing jadi budak supaya lenyap dia. Direncanakan yang jahat kepada dia dan ceritanya menyebabkan dia jadi budak di Mesir. Ya. Tapi dia tidak pernah mengatakan kok. Aku dikasih jubah kan aku nggak minta. Kok lu cemburu? Kok lu marah sama gua? Kalau lu mau marah, marahin siapa? Papa dong. Kok gua yang dimarahin? Jadi nggak ada koknya. Nerima aja, sabar aja. Sabar ya. Sabar. Akhirnya dia jadi apa? Raja. Kaya raya. Rupanya itu hanya cara Tuhan menghantar dia ke satu kehidupan yang sangat-sangat baik dan luar biasa baik. Bahkan akhirnya semua abang-abangnya menjadi apa? Ia sungkem sujud penyembah di hadapan dia. Sadar Yusuf tidak pernah membalas. Malah dia berkata begini, koko-kokoku yang baik, lu udah usah takut. Memang kamu merencanakan jahat sama aku. Saya sadar kalian jahat. Tapi Tuhan telah mengubahnya jadi kebaikan. Bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk kamu. Sebab kelaparan ini masih panjang. Aku diutus ke sini untuk memelihara hidupmu juga. Jadi seolah-olah Tuhan izinkan hati abangnya jahat supaya Yusuf pergi lebih dahulu ke Mesir. Walau melalui kehidupan yang sangat susah, itu jadi budak. Agar dia mempersiapkan kehidupan umat pilihan Tuhan yang lemah ini. Sebab bagaimanapun juga abang-abangnya adalah termasuk pilihan Tuhan. Nah, jadi cara berpikir kita ini yang sekarang harus berubah. Jadi jangan pernah berpikir hanya waktu kita senang Tuhan hadir. Kalau Tuhan sudah bilang, Immanuel, Allah beserta kita. Susah senang, Allah ada di sana. Amin. Susah senang, Allah ada di situ. Dan dia tidak akan membiarkan kakimu goyang. Tidak. Setialah, sabarlah. Tuhan, aku nggak ngerti, aku sudah lakukan bagianku, aku sudah berusaha, ya tinggal aku menanti pertolongan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Nah yang terakhir ini yang membuat kita lebih bersukacita lagi. Ternyata kelahiran itu adalah awal penyelamatan kita. Yang nanti akhirnya puncaknya dia mati di atas kayu salib. Sehingga kita diselamatkan bukan lagi karena perbuatan kita. Tapi karena anugerah. Ini yang sangat membedakan kita dengan yang di luar sana atau agama lain. Mereka harus berjuang melakukan bakti, melakukan ini, melakukan hukum ini, hukum itu. Kita disuruh hidup baik bukan supaya kita selamat. Tuhan tahu nggak mungkin ada orang baik melakukan hukum-hukum jadi selamat. Tuhan jelas ngomong itu. Tidak ada seorang pun selamat karena melakukan hukum-hukum Tuhan. Tidak seorang pun.
Tapi kita diselamatkan karena anugerah. Kita disuruh melakukan hukumnya untuk membuktikan kesetiaan kita. Tapi ternyata kesetiaan kita jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Itu kita semua. Termasuk ini. Jatuh bangun kita. Tapi Tuhan setia sampai selama-lamanya. Ada lagi yang kurang di situ. Luar biasa. Dan itu dimulai dari Natal pertama di Bethlehem Efrata. Awal sukacita kita itu dimulai. Maka setiap kita mengingat atau perayaan Natal kita diingatkan luar biasa yang kita terima karena Natal itu membawa sukacita. Maka tidak heran tanpa mereka sadari zaman dahulu ya mereka lakukan tanpa mereka sadari zaman dahulu raja-raja Romawi kalau mau pergi ke daerah meninjau rakyatnya itu selalu jenderal yang mengawal raja ini atau kaisar ini selalu memerintahkan orang berlari ke depan lebih dahulu. Dan dia berteriak, Evangelion, Evangelion. Mereka tahu artinya. Raja datang, bersukacitalah. Karena Evangelion itulah artinya Injil. Ya, Injil. Kabar gembira, Raja datang. Jadi Raja Yesus, anak Allah, Raja, segala Raja itu datang. Evangelion, Injil. Kalau ada di antara saudara buka Alkitab, bawa Alkitab, coba buka Markus pasal 1. Ya, saya berikan contoh. Bahwa sukacita itu artinya Injil. Injil artinya kabar gembira. Markus pasal 1. Maka rugi yang tidak bawa Alkitab. Tidak bisa lihat. Udah? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Di dalam bahasa mereka disebut itu inilah Evangelion. Inilah Injil. Inilah kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Jadi kata Injil itu di depan. Inilah Injil tentang Yesus Kristus. Inilah Evangelion. Jadi Raja Romawi ini asal kemana-mana selalu di depan berteriak. Evangelion, Evangelion, Injil, Injil. Kabar gembira. Kenapa? Karena mereka begitu bahagia dilawat oleh rajanya. Ya kita juga sampai sekarang. Sampai rebutan ibu-ibu nangis-nangis hanya pingin ketemu Jokowi. Itu bukan Allah loh. Saking kepinginnya. Karena tahu bahwa itulah pemimpin bangsa kita. Apalagi penguasa langit bumi ini melawat Anda dan saya. Cuma persoalannya apakah kita mau seperti orang gembala itu langsung bilang, ayo mari kita jemput, mari kita lihat, mari kita sambut. Sebaliknya orang lain yang mendengar itu gimana? Bagaimana mungkin itu Mesias lahirnya di kandang? Pakai ini. Harus pakai apa? Hati. Mari jadi gembalalah hari ini. Mari kita pergi, kita sambut, kita terima. Jadi pertanyaan Bapak hari ini terakhir kepada Anda, sudah disambut belum? Sudah diterima belum? Yesus itu. Atau hanya tahu karena ikut perayaannya, atau jadi masuk agama Kristen.
Saudara tidak disuruh masuk agama loh. Tuhan tidak suruh. Malah Yesus nggak pernah ngomong agama Kristen. Nggak pernah. Murid-muridnya yang pertama itu juga nggak pernah. Yang ngomong itu duluan orang kafir. Oh itu orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Siap Tuhan datang tidak mau menciptakan agama. Tapi Tuhan datang mau menyambut kita. Dan yang dia minta, kita disuruh menyambut, menerima. Nah, pertanyaannya, siapa yang menerima? Pasti punya. Kalau sudah menerima, berarti punya. Anda merasa punya Yesus? Jangan jawab. Lihat hatimu, ada Yesus enggak di situ? Jadi percuma datang ke gereja, datang Natalan, kalau tidak menyambut Yesus. Itu yang harus Anda lakukan. Tuhan, aku menyambutmu, aku percaya padamu, kuserahkan hidupku. Mulai sekarang tidak ada lagi andalanku kecuali Yesus. Dan setiap Anda menjalani hidup, bergumul, ada persoalan, tahu Yesus ada di mana? Oh, ada bersama dengan aku. Aku nggak takut. Jangan kamu takut. Kenapa? Dia menyertaimu. Dia beserta kita. Jadi kalau Anda takut, itu pertanda Anda tidak punya. Karena dia tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Nah kalau tidak ada yang mustahil, Anda kok takut? Dia udah ngomong, aku menyertai kamu. Percaya enggak? Kalau Anda percaya, ketakutan itu akan Anda lawan. Hei ketakutan, pergi dari hatiku. Aku percaya, susah senang hidupku. Aku bersama siapa? Amin. Nah Natal ini itu diingatkan. Mari kita tundukkan kepala. Tanya sekarang kepada diri kita masing-masing. Ada Yesus yang datang itu di hati kita, Anda sudah menyambut, sebab kalau siapa yang menerima dia, kepada mereka diberi hak menjadi anak Allah. Dan kalau anak Allah, kita ahli waris Allah. Kita berjalan bersama dengan Allah. Jujurlah kepada dirimu. Jangan basa-basi. Tuhan tidak mau basa-basi, jujur. Kalau belum yakin, nanti ikuti doa saya untuk menyambut dia. Kalau belum yakin. Kalau sudah yakin hari ini, Anda lakukan. Tuhan terima kasih. Aku milikmu, engkau milikku. Aku bersama denganmu. Apapun yang kuhadapi di dunia, sampai aku berjumpa muka dengan muka nanti ketika engkau jemput aku. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Walau aku tidak punya ini dan itu, tapi aku punya engkau. Aku milikmu, engkau milikku. Aku bersama dengan engkau. Puji dia, karena Anda menjadi orang yang terpilih. Sebab tidak semua yang mendengar itu mau terima. Jadi kalau Anda sudah terima dan punya, yakin, bersyukurlah dalam hatimu. Bagi yang belum, bagi yang masih ragu, ikuti doa saya. Yang ragu bahwa dia sudah punya atau belum, ikuti doa saya. Tuhan Yesus,
Terima kasih hari ini aku diingatkan ulang. Aku membuka hatiku, menyambutmu menjadi Tuhan dan Juru Selamatku seumur hidupku. Apapun yang terjadi, aku tidak mau lepas darimu. Karena itu Tuhan, kuserahkan hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampunilah dosa-dosaku selama ini. Karena saya tahu Kau sudah mati di salib untuk orang berdosa yang mau percaya. Dan hari ini aku percaya Tuhan, Kau sudah mati dan membayar dosaku dengan sempurna. Sehingga ketika Engkau datang menjemput nanti, aku boleh bersama-sama denganmu masuk ke dalam hidup yang kekal di rumah Bapa di surga. Bersama semua umat yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau yang telah datang mencari kami, menyelamatkan kami, menyelesaikan keselamatan bagi kami. Dan kini kami sedang menunggu kedatangan-Mu. Kuatkan iman kami melalui suka dan duka hidup, sakit dan sehat, cukup dan berkekurangan. Kuatkan kami, supaya iman kami tidak goyah. Dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhirkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan, tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Akan mendengarkan ujian dari paduan suara Betaria. Kami dari Paduan Peta Suara akan mempersembahkan sebuah lagu pujian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat,
Kristus, Tuhan di kota Daud.
Om Tante boleh dong dikasih aplaus lagi. Hebat ya. Suaranya matang-matang, bagus-bagus. Tadi Pak Sinsin bilangnya paduan suara beta ya. Yang bener paduan beta suara. Yang bener namanya apa Pak Sinsin? Suara beta Hah? ria. Oh, paduan suara betaria, yang bener itu. Kalau gitu kita kasih aplaus lagi buat paduan suara betaria yang suaranya bagus-bagus, matang-matang. Nih Pak Sinsin kalau boleh usul, itu lagunya kan bagus. Direkam, boleh dikirim-kirim ke jemaat yang lain. Jadi kalau lagi apa gitu bisa didengerin. Suaranya bagus, kata-katanya bagus, cakep. Benar, kalau saya bilang bagus berarti bagus, kalau enggak berarti kurang bagus. Benar, sungguh itu. Latihannya ya bagus ya. Nah, kita sebentar lagi juga mau candlelight, tapi bukan candlelight dinner. Sudah siapin lilin ya? Saya mengundang Pak Sinsin, boleh maju ke depan untuk mimpin candlelight kita, Pak Sinsin. Dan boleh siapa aja yang boleh diundang ke depan. Pengurus Betaria. Nanti Pak Sinsin akan menyalakan lilin di tular atau disambungkan ke para pengurus dan nanti pengurus yang akan menyalurkan ke kita semua. Nanti akan disambung dari pengurus ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak perlu ke depan, Bapak Ibu bisa duduk di tempat masing-masing. Nanti yang akan menyalurkan Pak Sinsin dan pengurus Betaria. Bapak Ibu boleh, ada yang belum dapat lilin di depan ternyata. Bapak Ibu pengurus. Yang belum dapat lilin boleh angkat tangan deh, boleh angkat tangan. Nah, di sana masih ada yang belum dapat lilin. Di sini masih ada yang belum dapat lilin. Ada lagi yang belum dapat lilin? Nah, ayo angkat tangan yang belum dapat lilin supaya bisa dibagikan. Hah? Sudah? Udah dapat lilin? Semua? Oke. Udah? Sudah dapat semua? Nah, boleh. Nah, Om Indra lagi bagi-bagiin. Sudah? Oke, kalau sudah kita boleh sama-sama berdiri, pengurus boleh menyalurkan dan kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Dunia
Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Bapak Ibu, lilin ini sebentar lagi akan kita matikan, tapi sukacita kita, pengharapan kita akan Tuhan jangan sampai mati. Setuju? Setuju. Boleh kita sama-sama matikan. Opa Oma boleh silahkan duduk, kita akan bersama-sama doa syafaat. Silahkan Pak Ras. Mari kita tenang lagi. Kita menaikkan doa syafaat. Di tengah sukacita kami, karena mengenang ulang betapa ajaib dan besarnya kasih-Mu kepada dunia yang berdosa ini, termasuk kami. Kami juga teringat masih banyak orang yang belum menerima Engkau. Mungkin mereka sudah tahu, mungkin sudah datang beribadah ke gereja, tapi masih belum mampu meyakini, menyambut Engkau di dalam hati mereka. Karena itu Tuhan, kami berdoa, mungkin di antaranya ada keluarga kami, suami, istri, anak, mertua, besan, mantu, cucu. Kami doakan supaya mereka juga beroleh bagian keselamatan ini. Supaya tidak percuma mereka dengar berita ini, tapi berlalu tanpa mereka menyambut dan percaya. Sehingga hidup ini mereka hadapi sendiri dan tidak yakin bahwa Immanuel, Allah yang baik itu akan menyertai dan tidak akan membiarkan mereka jatuh tergeletak. Karena itu kami juga mau berdoa untuk bangsa-bangsa yang belum percaya pada Tuhan, terutama mereka yang sedang berperang. Tolong ya Tuhan, kasihani, damai sejahtera yang Kau bawa itu boleh berlaku di sana. Hati mereka terbuka untuk menghargai karya keselamatan Allah yang menghargai manusia demikian besarnya sampai rela berkorban untuknya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mempersiapkan diri pemilu, pemilihan presiden maupun anggota DPR di semua tingkatannya. Tuhan tolong bangsa kami, supaya kami boleh mendapatkan pimpinan yang baik. Kami tidak mampu mengendalikan sejarah dunia ini, sejarah bangsa ini. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang mampu. Karena itu bantulah bangsa kami mendapatkan pimpinan yang terbaik dari antara yang barangkali cukup baik. Tolong ya Tuhan.
Kami menyerahkan doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebentar lagi kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Apakah sudah punya amplop semua? Sudah ya. Oke, marilah kita datang membawa persembahan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 28 sampai 29 demikian. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Om Tante, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan saat kita memberikan persembahan. Sambil kita menyanyikan dari pulau dan benua.
Tuhan, terima kasih Tuhan, begitu besar Tuhan kasih setiamu terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah lahir, datang, menebus dosa setiap kami. Tuhan, perkenalkanlah persembahan kami Tuhan. Kami datang membawa persembahan kami dengan sukacita dan ketulusan hati. Kiranya Kau yang boleh berikan setiap tangan-tangan yang mengelola, supaya bisa dipergunakan untuk kemuliaan-Mu dan memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa ini. Amin. 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 Bapak Ibu, berarti kita boleh dipanggil ahli waris, betul? Daripada bingung tadi om, tante, opa, oma, jadi saya panggil, halo ahli waris. Halo. Boleh ya? Ya. Boleh. Nah, Bapak Ibu, juru selamat segala bangsa telah lahir. Berita penuh sukacita. Tadi kita sudah datang bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang apapun kondisinya, ingatlah bahwa juru selamat segala bangsa telah lahir. Pesan dari Paras, kita harus menyambut Tuhan. Betul? Betul. Sekarang kita sambut Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan, hai dunia, gembiralah. Kita boleh kembali lagi berdiri. Dipersilahkan. Mari tetap berdiri, kita sambut berkat Tuhan. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa pesan Natal hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah yang melawat kita dan tinggal di tengah-tengah kita, yaitu Immanuel, kiranya terus-menerus menyertaimu, memimpinmu, memberkatimu dengan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus sampai Maranatha. Amin.
Silahkan duduk, ambil saat teduh sejenak. Dimohon para jemaat tetap duduk di tempat, nanti tentang konsumsi akan dibagikan ke tempat masing-masing. Selamat pagi, Opa Oma. Apa kabar semuanya? Mana senyumnya? Mana? Udah gosok gigi belum? Hah? Kalau nggak mau senyum tuh berarti belum gosok gigi loh. Semuanya udah gosok gigi, udah rapi, udah cakep-cakep, merah, hijau. Seru deh pokoknya ya. Opa Oma senang sekali hari ini Natal Betaria bisa dilangsungkan. Dan kita